Halo gengs, gimana kabar kalian? Kuba terletak di Laut Karibia, tepatnya di selatan Florida, Amerika Serikat, dan di barat Kepulauan Bahama. Negara ini terdiri dari pulau utama Kuba, Isla de la Juventud, Pulau Pemuda, dan beberapa pulau kecil lainnya. Kuba memiliki luas wilayah 110.860 km persegi, menjadikannya pulau terbesar di Karibia. Havana, kota yang semarak dengan arsitektur kolonial yang indah dan budaya yang hidup, adalah ibu kota Kuba. Mata uang resmi negara ini adalah peso Kuba, CUP, meskipun peso convertible Kuba, CUC, juga digunakan untuk transaksi dengan wisatawan asing. Kuba memiliki populasi sekitar 11,2 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Eropa dan Afrika, dengan minoritas dari Asia dan kelompok etnis lainnya. Bahasa resmi di Kuba adalah bahasa Spanyol, meskipun bahasa Inggris juga digunakan di beberapa daerah wisata. Kuba adalah negara sosialis dengan sistem satu partai. Partai Komunis Kuba adalah satu-satunya partai politik yang sah di negara ini. Fidel Castro memimpin Kuba selama hampir 50 tahun, dan kemudian digantikan oleh adiknya, Raúl Castro, pada tahun 2008. Pada tahun 2018, Miguel Díaz-Canel terpilih sebagai Presiden Kuba. Ekonomi Kuba didominasi oleh sektor pariwisata, pertanian, dan industri. Negara ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti nikel, kobalt, tembaga, dan minyak bumi. Budaya Kuba adalah campuran dari pengaruh Spanyol, Afrika, dan Karibia. Musik dan tarian adalah bagian penting dari budaya Kuba. Genre musik terkenal seperti salsa, rumba, dan mambo berasal dari Kuba. Masyarakat Kuba dikenal dengan keramahan, kehangatan, dan semangatnya. Orang Kuba sangat bangga dengan budaya dan sejarah mereka. Awal mula dan suku Taino. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Kuba dihuni oleh suku asli Taino yang dikenal dengan budaya dan tradisi mereka yang unik. Suku Taino hidup dalam komunitas yang damai dan bergantung pada pertanian, berburu, dan memancing. Era penjajahan Spanyol. Pada tahun 1492, Christopher Columbus mendarat di Kuba dan mengklaimnya untuk Spanyol. Dimulailah era penjajahan selama lebih dari 400 tahun yang membawa perubahan besar bagi pulau ini. Suku Taino mengalami penindasan dan eksploitasi, dan banyak yang meninggal karena penyakit dan kerja paksa. Perjuangan kemerdekaan dan perang saudara. Pada abad ke-19, rakyat Kuba mulai bangkit melawan penjajahan Spanyol. Perang kemerdekaan pertama terjadi pada tahun 1868 dan berlangsung selama 10 tahun. Meskipun gagal, perang ini membangkitkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka. Pada tahun 1895, perang kemerdekaan kedua meletus. Dipimpin oleh Jose Marti, pahlawan nasional Kuba, perang ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1898, Spanyol dikalahkan dan Kuba mendapatkan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan Kuba tidak datang dengan mudah. Perang Saudara Kuba terjadi antara tahun 1895 hingga 1898 dengan faksi-faksi yang berbeda memperebutkan kontrol negara. Era Republik dan intervensi Amerika Serikat. Setelah Perang Saudara, Kuba menjadi republik dengan pemerintahan yang demokratis. Namun, Amerika Serikat terus campur tangan dalam politik dan ekonomi Kuba. Pada tahun 1902, Amandemen Platt ditambahkan ke konstitusi Kuba, yang memberi Amerika Serikat hak untuk campur tangan di Kuba dan mengendalikan pangkalan angkatan laut di Guantanamo Bay. Revolusi Kuba dan Fidel Castro. Pada tahun 1959, Revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro berhasil menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista. Revolusi ini membawa perubahan besar bagi Kuba, seperti nasionalisasi industri, reformasi agraria, dan sistem pendidikan dan kesehatan yang gratis. Era Fidel Castro dan pemerintahan sosialis. Fidel Castro memimpin Kuba selama hampir 50 tahun. Di bawah pemerintahannya, Kuba menjadi negara sosialis dengan sistem satu partai.
Kuba menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya, era pasca Fidel Castro dan tantangan masa kini. Pada tahun 2008, Fidel Castro digantikan oleh adiknya, Raúl Castro, sebagai Presiden Kuba. Pada tahun 2018, Miguel Díaz-Canel terpilih sebagai presiden, menandai era baru dalam kepemimpinan Kuba. Kuba saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti embargo ekonomi Amerika Serikat, sistem ekonomi yang terpusat, dan akses internet yang terbatas. Sejarah Kuba adalah kisah yang penuh dengan perjuangan, perubahan, dan harapan. Negara ini telah melalui banyak masa-masa sulit, namun rakyat Kuba tetap teguh dalam semangat dan identitas mereka. Pada tahun 1848, Amerika Serikat pernah menawarkan untuk membeli Kuba dari Spanyol dengan harga $100 juta. Tawaran ini dikenal sebagai Ostend Manifesto dan memicu kontroversi besar di Amerika Serikat dan Kuba. Amerika Serikat memiliki beberapa alasan untuk ingin membeli Kuba. Pertama, Kuba memiliki lokasi strategis di Laut Karibia yang penting bagi perdagangan dan keamanan Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat ingin memperluas wilayahnya dan menyebarkan perbudakan ke Kuba. Ostend Manifesto adalah dokumen yang ditandatangani oleh 3 diplomat Amerika Serikat di Ostend, Belgia. Manifesto ini menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk membeli Kuba, dan bahwa jika Spanyol menolak untuk menjualnya, Amerika Serikat dapat mengambil alih pulau itu dengan paksa. Ostend Manifesto memicu kontroversi besar di Amerika Serikat dan Kuba. Banyak orang di Amerika Serikat menentang tawaran untuk membeli Kuba karena mereka menganggapnya tidak bermoral dan imperialistik. Di Kuba, tawaran ini memicu kemarahan dan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat. Ostend Manifesto tidak pernah diimplementasikan. Namun, manifesto ini memiliki dampak yang signifikan pada hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Manifesto ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara dan memperkuat sentimen anti-Amerika di Kuba. Jumlah $100 juta yang ditawarkan Amerika Serikat untuk Kuba pada tahun 1848 setara dengan sekitar $3 miliar dalam dolar AS saat ini. Upaya Amerika Serikat untuk membeli Kuba pada tahun 1848 adalah contoh ambisi imperialistik negara tersebut. Tawaran ini memicu kontroversi besar dan memiliki dampak yang signifikan pada hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Sekian video dari D.N. Wiglaf. Semoga kalian menikmati video ini dan mendapatkan informasi baru tentang negara yang indah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di bawah.